Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Barakallahu fikum jami'an, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tiada kata yang patut kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana walhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa banyak melakukan ketaatan kepadanya, yang mana tidak lain tidak bukan ini semuanya adalah bekal kita, adalah hal yang kita butuhkan, adalah sesuatu yang akan kita bawa dan kita perlukan kelak di hari kiamat. Maka manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengerjakannya, wajiblah kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetapi melupakannya, bahkan mengingkarinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Qur'an, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah, thumma yunkirunaha, akan tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan memang kebanyakan manusia adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah. Padahal wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian terdapat tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian itu melihatnya? Ya, kita lihat diri kita. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka sepatutnya, selayaknya dan menjadi kewajiban kita, sekali lagi, mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Semoga dengan syukur kita, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, Allah langgengkan dan Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat lainnya yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bahwasanya kita hidup di dunia ini tidaklah senantiasa lurus, tidaklah senantiasa lempeng kalau bahasa Jawanya. Kadang-kadang kita berjalan itu nganggu kejeglong barang, kita berjalan ada kesandungnya, kita berjalan ada terpelesetnya. Jadi tidak terus hidup kita itu enak terus, ya kan? Terkadang kita juga ada sakit, terkadang usaha kita juga menurun, terkadang kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin muncul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan musibah?
Bila ada yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menciptakan hambanya hidup dengan berkecukupan, hidup tanpa ada kesusahan, sehat terus, ya kan, di sini gur gembira terus, badminton terus, goes terus, duitnya cik oke. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Bisa. Ya, pokoknya selamat terus, nggak pernah sakit. Ya, bisa nggak Allah lakukan? Bisa. Tapi mengapa? Ya, kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musibah. Terkadang orang itu sudah berjalan hati-hati, sudah berjalan pelan, ya, sebelah kiwo, di sebelah kiri, setiap rambu-rambu lalu lintas dia Bapak taati, ya kan? Qadarullah ma syaa fa'al, masih saja ada musibah menimpa dia, entah itu disuruh tokomburi ataupun apa Pak? Ya, ditabrak atau disenggol dan seterusnya. Padahal dia sudah hati-hati. Mengapa masih ada musibah? Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum. Dan itulah yang akan insyaallah kita pelajari bersama pada kesempatan yang mulia ini. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum. Sebelum melangkah ke situ harus kita ketahui, ya, bahwasannya dunia ini adalah negeri ujian. Ad-dunya darul ibtila. Dunia itu negeri ujian. Jadi dari sini kita harus tahu, selama kita masih di mana Pak? Dunia. Berarti kita itu sedang diuji oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang, ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum, bila dia itu sadar, dia itu sedang mengerjakan ujian, dia itu sedang testing. Kalau bahasa saya dulu, jenengan apa Pak dulu Pak? Bahasa saya dulu testing namanya. Ya, ya sama ya. Ya, tiang niku nek ngertos nembe testing. Orang itu kalau sadar dan tahu dia itu baru testing ujian, maka dia itu akan belajar dengan apa? Rajin. Kemudian ketika ujian dia baca soalnya dengan apa Pak? Sama, karena memang diantara sifat orang Indonesia itu tidak baca dengan apa Pak? Teliti, ya kan ya? Oh, rapat. Tibakna rapatnya apa Pak? Misalnya Senin yang akan apa? Datang, bukan Senin besok ini, tapi rapat besok. Ya kan? Pernah apa tidak Pak? Misalnya undangan apa gitu. Tak kira dina iki mbok diwaca tanggale, gitu. Nah, tapi kalau dia, ya kan, seperti itu. Tapi kalau dia itu sadar dia itu lagi ujian, pasti baru baca saja dia Pak. Lawung tulisan perintahnya bacalah dengan apa Pak? Seksama, ya kan? Seperti itu. Dibaca dulu, suruh baca. Kemudian dia pahami soalnya itu, ujiannya itu dengan seksama, dan dia kerjakan dengan semaksimal yang dia bisa. Beda ceritanya dengan orang itu yang mungkin dia tidak tahu, ya, nggak sadar kalau sedang apa Pak? Testing. Atau kemungkinan yang kedua, ya, tipe manusia apa Pak? Orang gagas, apa Pak? Nggak mau tahu, orang gagas. Kalau dia orang gagas itu apa bahasa Jawanya Pak? Masa bodoh, ya, dengan apa Pak? Ujian tersebut, ya kan? Masuk langsung apa Pak? Apa Pak? Tidur saja, ya kan? Seperti itu, tidur. Kurang 5 menit dia bangun, ya kan? Dia kumpulkan. Atau yang masa bodoh yang lainnya, langsung dikerjakan, ya. Cap cip cup, kembang apa Pak? Kuncup dan seterusnya itu, ya. Dol sing penting bendol. Oh iki, ya kan? Terus gitu sampai selesai. Mungkin 5 menit dia berhasil mengerjakan soalnya, tapi kemungkinan lulusnya sangat apa Pak? Kecil. Kalau di dunia masih bisa japlak, masih bisa apa Pak? Ya, nirun temannya, itu di dunia. Tetapi kalau ujian Allah Subhanahu wa taala tidak ada, ya. Orang itu kok dia itu orang gagas, ujiannya Allah tidak bisa, ya. Kemungkinan besar dia itu tidak apa Pak? Tidak lulus ujian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian manakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Sama ma'asyiral mukminin, ketika kita hidup di dunia ini, klaim kita sebagai seorang muslim
tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengklaim bahwasanya dia itu beriman karena besok di hari kiamat hanya orang-orang yang beriman, dan dia buktikan imannya dengan amal soleh, itulah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak semua hamba-hamba Allah. Dan tidaklah klaim keimanan dia itu hanya dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita di dunia ya, misalnya tiang putih Pak, kulo tiang ini enggak ya Mbak ya? Namanya apa tepatnya masjid ini Pak? Gayam? Gayam Sari ya ini. Nah, tiang putih jenengan Pak, Gayam Sari. Dites, Pak RT ini sinten jenenge? Waduh. Kalau saya ditanya seperti itu, nah saya cuma ngaku-ngaku, ya kan? Orang mana? Gayam Sari. Saya ditanya seperti itu, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Oh berarti ngaku-ngaku tok wong Gayam iki, wong Gayam iki. Nah, seperti itu. Ya. Sama ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Misalnya saya wawancara, ya kan? Dulu pelajaran disukai apa? Matematika. Ya, sidik-sidik dites kan gitu. Coba rumus trapesium apa Mas? Kan gitu ya. Sama kayak kita yang ngaku, wah aku matematika ngelontok kan gitu kan. Dites. Ya, sin 30 berapa Mas? Langsung jawab. Jadi ini matematika apa Pak? Ngelontok kan, misalnya seperti itu. Dites. Sama kamu orang mana? Ya, ditanya dan seterusnya. Ya. Nah, sama kita ngaku beriman di dunia ini mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ataupun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Klaim keimanan kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyaqulu amana, dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, lantas mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui manakah di antara mereka yang keimanannya itu benar, jujur di dalam imannya, dan manakah di antara mereka yang imannya itu dusta. Jadi ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, sebagaimana testing tadi, ini murid sudah menguasai atau belum pelajarannya, perlu dia apa Pak? Dites. Sama ketika kita itu hidup di dunia, kita diuji oleh Allah, layak enggak ini? Imannya itu benar apa tidak? Layak enggak ini? Kita masukkan ke dalam apa? Surga dan seterusnya. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Sehingga Allah menurunkan berbagai macam musibah yang bermacam-macam kepada hambanya, satu dengan yang lain mungkin berbeda-beda. Ada yang diuji kesehatannya, ada yang diuji finansialnya, bahkan ada yang diuji dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dia. Jadi ujian di dunia ini bermacam-macam. Ada yang Allah uji dengan keluarganya, ya. Dia sehat, tetapi keluarganya apa? Sakitan yang dia urusi. Atau ya dia itu diberi harta yang banyak, akan tetapi dia sering apa Pak? Sakit dan seterusnya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita? Apa hikmahnya? Apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian-ujian yang berbagai, ya, beraneka ragam di dunia ini? Bahkan ada orang itu yang hidupnya penuh dengan apa Pak? Ujian. Berloro, ya kan? Qadarullah wa masya'a fa'al, apa Pak? Pit montore apa Pak? Hilang. Qadarullah wa masya'a fa'al, setelah itu sapinya apa Pak? Mati. Qadarullah wa masya'a fa'al, ganti Pak Dene apa Pak? Mati. Misalnya hidupnya itu penuh dengan apa Pak? Ujian dan seterusnya. Yang pertama, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, mengapa Allah ingin mengadakan itu? Ya kan?
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita kemahakuasaannya dan bahwasannya kita semua ini adalah makhluk yang lemah. Ya. Kita itu makhluk yang lemah. Untuk apa kesombongan kita? Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan, ini kamu saya kasih sakit, mau apa kamu? Tidak bisa apa-apa. Hartamu apa bermanfaat? Tidak. Ya, pangkatmu apa bermanfaat? Tidak. Ini kamu tak kasih ini. Musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan kita itu lemah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, yuridullah ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan kalian, dan Allah dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sehingga manusia itu butuh kepada Allah. Dengan musibah Allah ingin menunjukkan kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seperti orang sekolah, orang kuliah ya, sangun entek, musibah apa enggak, Pak? Orang sekolah dulu, kita sekolah itu ya, sangun entek itu musibah enggak? Musibah, ora iso jajan. Ya. Kalau sudah kayak gitu kita butuh enggak kepada orang tua, Pak? Butuh. Sehingga kita ngerengek-ngerengek lagi kan gitu ya. Bu pun telas niku Bu, pripun niku Bu? Ya, walaupun diuneni dulu ya, diuring-uring dulu, ya endingnya juga Bapak diberi lagi, alhamdulillah. Ya. Jadi apa? Allah ingin menunjukkan kita itu fakir, kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah satu-satunya zat yang maha kaya, tidak butuh kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan surat Fatir ayat 15. Surat Fatir ayat 15. Apa itu? Ya ayuhan nas. Lihat yang dipanggil ini seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya itu adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah lah, dialah satu-satunya yang maha berkecukupan, maha cukup, maha kaya, dan maha terpuji. Musibah Allah timpakan untuk kita, diberikan kepada kita. Allah ingin menunjukkan Allah itu maha kuasa, dialah satu-satunya yang maha kuasa, dan kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian dan musibah kepada kita, sejatinya Allah sayang kepada kita. Kenapa? Allah beri kesempatan kita untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah barangkali kita berbuat kesalahan, dosa, maksiat. Allah masih beri kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam, di mana dia tinggal pertama kali sebelum turun ke dunia? Di surga. Di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan kami katakan kepada Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan juga istrimu di surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah dari surga itu apapun yang kalian inginkan dengan enak. Wala taqrabu hadhihi syajarah, akan tetapi jangan dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Niscaya kalian berdua kalau ngeyel akan menjadi orang-orang yang zalim. Singkat cerita, dibujuk rayu oleh setan sehingga apa? Menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah timpakan musibah. Apa itu, Pak? Dikeluarkan dari mana? Dari surga. Musibah apa tidak? Musibah. Hidup berkecukupan, hidup enak, ya kan? Kemudian hidup dengan kehidupan yang fana, penuh dengan apa, Pak? Ya, rekoso di dunia. Musibah. Tapi ternyata apa? Allah ingin Nabi Adam alaihissalam untuk kembali kepada Bapak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat apa yang dilakukan Nabi Adam. Apakah malah nesu kalau sama Allah Subhanahu wa taala?
Tidak, tapi apa Pak? Beliau sadar lalu apa? Kembali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, ya, kami mendolimi diri kami, ya. Apabila Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya kan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita kembali. Sehingga di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-68, ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan perkara-perkara yang mengenakan, juga dengan perkara-perkara yang menyakitkan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali. Mau kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah itu adalah bentuk apa? Kasih sayang. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya, tidak semua orang yang mukul itu ingin menyakiti. Tidak semua orang yang jewer itu ingin apa, Pak? Menyakiti. Bentuk kasih sayang justru itu sayang kepada kita, supaya kita tidak apa, Pak? Terus-terusan berbuat apa? Kesalahan. Ya, supaya kita tidak terus-terusan terjerumus kepada hal yang keliru. Ya. Siapa yang paling sayang kepada kita, Pak? Orang tua kita. Sampai ada itu ya, kasih ibu kepada beta apa, Pak? Apa itu, Pak? Lupa saya. Ya kan? Nah, tapi yang banyak memarahi kita itu tetangga kita apa ya orang tua kita, Pak? Siapa, Pak? Yang paling banyak nguneni kita itu siapa, Pak? Ya orang tua kita kan gitu kan. Itulah orang yang paling sayang kepada Bapak kita. Sama ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin kita introspeksi, ingin kita, ya ini aku salah apa, dosaku apa, supaya apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musibatul musibah. Yang musibah itu yang gawat itu, ya kan? Diselentek ning ora apa, Pak? Wah, diselentek orang gagas malah sing nylentek dinesoni. Nah, itu yang bahaya kayak gitu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum. Maka seorang muslim ketika mendapatkan musibah dia introspeksi diri, ya, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Yunus alaihi salam, bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala ya terjepit, ya kan, di dalam peperangan, introspeksi, ya kan, introspeksi apa kesalahan yang dibuat. Itu ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum. Tidak semua orang yang apa, Pak? Yang memukul itu ingin menyakiti. Ya, justru terkadang pukulan yang diterima itu adalah untuk kebaikan kita. Seperti orang tua kita, ya. Saya tanya nih, Pak, pernah dipukul orang tua enggak, Pak? Kalau saya pernah itu. Saya masih ingat banget itu, ya kan. Dan orang tua itu mukul itu bukan ini ngelarani. Enggak ada orang tua mukul. Mukul itu pasti apa, Pak? Ingin baik. Ya, kita berbuat salah apa dan seterusnya. Ya, saya masih ingat itu, Pak, dulu ketika kecil itu, Pak. Saya itu apa, Pak? Ngobong barongan tahu, Pak? Anak kecil main-main ya. Habis itu apa? Digebuki ya, dipecut gitu ya. Dengan itu sudah, kalau sudah ada barongan enggak berani lagi apa, Pak? Mainan apa? Api itu. Ya kan, seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Mengapa kok Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah untuk kita? Sesungguhnya ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an, musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sejatinya menghapus dosa-dosa Bapak kita. Jadi ibaratnya Allah itu berikan kompensasi. Diberi musibah tapi apa, Pak? Diberi apa? Kompensasi. Ibaratnya kita disentek, berdijewer, baru apa, Pak? Dijajak nih kan gitu ya? Dikasih apa gitu loh. Sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sayang kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah,
dan kita lalui dengan sabar musibah tersebut. Kita terima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan kita. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala aghamin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Ya, tidaklah seorang hamba muslim ditimpa sebuah musibah, baik itu berupa rasa sakit, rasa lelah, ya, gundah gulana, kesedihan, bahkan duri yang menancap ke badan dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus dengannya dosa-dosanya. Jadi musibah itu penggugur apa Pak? Dosa. Bila duri yang menancap saja bisa menggugurkan dosa kesalahan kita, apalagi musibah yang besar lainnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang apa Pak? Yang bersabar. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Jika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan, bersabar dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia. Allah ingin kebaikan kepada kita. Allah ingin menghapus kesalahan kita. Sampai-sampai di sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, senantiasa seorang hamba mendapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi loh Pak, ibarat bahasa kita itu, pepatah kita, habis jatuh apa Pak? Sudah jatuh tertimpa apa Pak? Tangga, isine gur koso terus gur musibah terus, ya kan? Jangan kita nilai dari casingnya lah. Sengsara men kae uripe. Ndek iki bar ngene. Saiki terus ngono. Gek kuwi jek anake jek ngene. Banyak sekali apa Pak? Kita lihat, wah ini musibahnya banyak sekali. Justru barangkali derajat dia dengan kita itu lebih tinggi apa Pak? Dia senantiasa seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yalqallah wa laisa ma'ahu khati'ah, sehingga kelak dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa sedikit pun. Masya Allah, penggugur dosa, ya, menghapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu ma'asyiral mukminin, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Semakin besar ujiannya, maka balasannya semakin apa Pak? Besar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai sebuah kaum, pasti Allah akan menguji mereka. Allah berikan musibah kepada mereka. Allah berikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa ridha, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang dia itu marah, dia itu tidak menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan murka kepada dia. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, di dalam kitab beliau Madarijus Salikin itu mengatakan bahwasanya as-sabru thalathu maratib. Sabar itu, sabar menerima ujian atau sabar di dalam kita itu, ya, hidup di dunia ini ada 3. Apa itu? As-sabru billah, was-sabru lillah, was-sabru ma'allah. Ya, as-sabru billah, senantiasa bersabar untuk tetap terus billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan terkadang, ya, seseorang itu manakala dia berdoa kepada Allah, dia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhenti. Da'autu falam yastajib li. Aku berdoa, akan tetapi doaku tidak apa-apa dikabulkan. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan apa? Kesabaran. Senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga membutuhkan apa Pak? Kesabaran. Oleh karena itu terkadang Allah berikan musibah agar kita minta tolong kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. As-sabru billah. Yang kedua as-sabru lillah.
Kesabaran yang kita kerjakan ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada kita, kita lakukan itu semuanya hanya karena mengharapkan apa, Pak? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang seseorang itu dia sabar ya, melakukan sesuatu tapi ada tendensi-tendensi lainnya, tujuan-tujuan lainnya, mungkin tujuan duniawiyah, ada pamrih dan seterusnya. Mohon maaf misalnya ya, dia sabar sekali merawat apa Pak, orang tuanya yang sudah Bapak tua, yang lainnya itu dia sabar, ternyata ada Bapak tujuannya, gen bagiannya Bapak kayak dewe misalnya kan ya. Ya, nah itu ada tujuan yang lain. Dia sabar sekali tetapi ada tujuan yang lain. Tidak, ya. Yang benar itu adalah kesabaran yang kita kerjakan itu semua demi mendapatkan keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan lillah, untuk menggugurkan dosa kita, untuk mengangkat derajat kita. Masyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan berbagai macam ujian, ya kan? Beliau terima ujian-ujian tersebut hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Seandainya kesabaran beliau berdakwah, kesabaran beliau dimusuhi hanya karena tujuan dunia, pasti penawaran Quraisy akan beliau terima. Wahai Muhammad, sebenarnya kamu itu ingin apa? Ya kan? Mengapa kamu tidak berhenti untuk berdakwah? Kamu ingin apa? Kalau kamu ingin jadi pemimpin, kami jadikan kamu apa? Pemimpin. Kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya, semua Quraisy urunan untuk dikasihkan kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Ya kan? Seandainya kamu ingin wanita, pilih di antara Quraisy mana yang paling menurutmu paling cantik, engkau peristri, kita berikan. Yang penting kamu jangan apa? Berdakwah. Seandainya tujuannya adalah dunia, pasti akan apa? Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ma'asyiral mukminin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Yang ketiganya adalah as-sabru ma'allah, ya kan? Sabar di dalam membersamai Allah. Maksudnya bagaimana ma'asyiral mukminin? Yaitu sabar di dalam membersamai Allah, maksudnya adalah sabar di dalam syariatnya Allah. Sabar menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan sabar itu adalah ada tiga. Sabar di dalam taat kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan apa Pak? Hal-hal yang diharamkan Allah, dan baru yang ketiga sabar ketika apa Pak? Ditimpamu musibah. Sehingga sabar membersamai Allah adalah sabar menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan syariat Allah membutuhkan apa Pak? Kesabaran. Ya kan? Membutuhkan apa Pak? Kesabaran. Ya, salat butuh kepada sabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya, dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala mengatakan perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah kalian mengerjakan apa Pak? Salat. Ya kan? Ya buktinya apa kita tidak sabar mengerjakan salat? Ya kalau kita berjamaah itu ya bisa kusuk suwe ya kan ya. Nek dhewe apa Pak? Kita ngerampung salat. Itulah kita. Ya seperti itu. Ya jadi membersamai Allah, menjalankan ketaatan, menjalankan syariat Allah, baik itu yang sifatnya berupa melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, membutuhkan kesabaran. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sungguh-sungguh benar di dalam ucapan beliau tadi itu. Sabar itu adalah as-sabru billah, sabar untuk senantiasa apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar untuk senantiasa ya mengikhlaskan niat kepada Allah, dan sabar untuk senantiasa ya menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah kunci orang yang sukses ketika apa? Mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jalani musibah tersebut dengan penuh kesabaran. Dia lalui apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala berupa perkara-perkara yang tidak mengenakkan dengan penuh kesabaran. Baik itu sabar untuk terus minta tolong kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah, minta solusi kepada Allah. Kemudian dia jalani semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mengurangi atau bahkan menambah ya dia semakin taat ya membersamai Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang sabar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang lulus dari ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harapannya kelak di akhirat kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.